Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Dining dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari tugas paper yang kami selesaikan yang kami ambil dari PT Astra Auto Parts. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bram Satya Aligra. Saya di sini ya. Saya Deswinta Aulia Kuntari. Saya Deva Satria. Saya Nasya Ramadia. Untuk pendahuluan di bab pertamanya, di sini ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitiannya. Di rumusan masalah ini berisi pertanyaan utama tentang penelitian ini, seperti bagaimana strategi PT Astra Auto Parts ini dalam menghadapi persaingan dan bagaimana penerapan akuntansi biayanya dalam mengelola produksinya. Lalu di tujuan penelitiannya, ini berisi pemahaman tentang sistem produksi, strategi pemasaran, dan analisis laporan keuangan perusahaannya. Dan di manfaat penelitiannya, ini wawasan yang bisa kita dapatkan baik dalam memahami industri otomotif, akuntansi biaya, hingga strategi pemasaran yang diterapkan PT Astra Auto Parts. Selanjutnya terdapat company profile dari PT Astra Auto Parts Tbk yang berdiri sejak 1976 sebagai PT Alfa Delta Motor dan kini telah menjadi salah satu produsen dan distributor komponen otomotif terbesar di Indonesia. Produknya antara lain terdapat headlamp tractor, outer under mirror, car battery, dan yang lainnya tercantum di bawah ini. Selanjutnya, sistem akumulasi biaya yang digunakan oleh PT Astra Auto Parts yaitu proses costing karena proses produksi yang dilakukan secara terus-menerus, massal, dan homogen. Sedangkan alur proses produksinya dimulai dari molding department, assembly department, dan finishing department. Kemudian ada laporan biaya produksi dari PT Astra Auto Parts yang base-nya berasal dari laporan konsolidasi. Berikut adalah beban pokok pendapatan, kemudian ada bahan baku dalam persediaan. Nah, dari sini kita ketahui bahwa PT Astra Auto Parts itu mencatat bahan baku menggunakan metode average method. Di sini terdapat harga perolehan dicatat dalam metode rata-rata tertimbang dan ini akan mempengaruhi pada pencatatan cost reportnya. Selanjutnya kita bisa masuk ke biaya tenaga kerja langsung. Bisa kita lihat di sini dalam beban pokok pendapatan dari 2023 sampai 2022 itu mengalami kenaikan, yaitu dari 1.781.000 menjadi 1.787.000. Lalu dalam laporan laba rugi itu biaya tenaga kerja langsung itu merupakan bagian dari beban pokok pendapatan. Jadi dia berkontribusi dalam turunnya beban pokok pendapatan. Kita bisa lihat di sini dari 2022 sampai 2023. Ini menunjukkan bahwa adanya keberhasilan dalam operational excellence yang diterapkan oleh Astra Auto Parts. Selanjutnya biaya overhead. Seperti yang kita tahu, biaya overhead ini tidak terkait langsung dengan produknya. Misalkan di layar ini ada subkontraktor, penyusutan, utilitas, peralatan, dan pemeliharaannya. Nah, di sini ada efisiensi di beberapa aspek produksinya karena dilihat di datanya biaya produksi tahun 2023 itu 10,6 juta, lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 11,4 juta. Terus di product cost report nanti di akhir itu overheadnya ini dihitung per unit. Contohnya di Departemen Perakitan ini biaya overhead per unitnya sekitar 3,31. Kalau dikaitkan sama proses produksinya, biaya ini ada di semua tahap, dari molding, assembly, sama finishing. Di molding ini ada mesin injeksi plastik yang butuh listrik dan pemeliharaan. Di assembly ada bohlam yang dipasang, reflektor gitu, yang pastinya ini butuh bantuan alat dan tenaga kerja. Dan di finishing ada pelapisan reflektif yang juga butuh peralatan dan bahan tambahan. Itu masuk semua ke biaya overhead. Selanjutnya terdapat work in process dan finished good, di mana keduanya telah mengalami kenaikan di tahun 2023 dan kenaikannya tercantum di tabel di bawah ini. Selanjutnya pada laporan biaya produksi untuk departemen pertama yaitu departemen molding. Di sini kita menggunakan average method sesuai dengan penilaian dan pencatatan yang dilakukan oleh PT Astra Auto Parts untuk bahan baku. Kemudian ending percentage complete diperoleh dari DM, DL, dan FOH yang digunakan dibagi dengan total DM, DL, FOH dikali dengan 100%. Kemudian untuk total cost-nya berasal dari COGS untuk mendapat unit cost yang akan ditaruh di dalam as follow dan akan mendapat total cost yang akan ditransfer ke departemen berikutnya dan juga total cost yang digunakan pada departemen molding. Selanjutnya kita lanjut ke departemen assembly. Ini sama seperti sebelumnya, unit transfer to finishing good ini sama seperti sebelumnya rumusnya. Bedanya di sini ada di cost added during the current period itu sebesar 8.904.338. Kita di sini lihat di cost data, kita asumsi cost from proceeding department dan cost added to process during the current period. Materialnya kita asumsi 60-40, labornya 40-60, dan FO-nya 40-60. Kesimpulannya, melalui otomasi secara proses costing dan weighted average method, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produksi dan biaya. Sarannya, perusahaan dapat menciptakan produknya inovatif, membuat konsultasi online untuk wilayah yang belum terjangkau, dan memanfaatkan teknologi untuk efisiensi produksi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.